Shalom, Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Gimana nih kabarnya saudara-saudara sekalian? Semoga saudara-saudara masih sehat, masih semangat, masih berbahagia. Buat saudara yang hari ini merasa kurang baik atau sebagainya, percayalah bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup saudara. Amin. Masih tetap semangat untuk kita beribadah ya pagi ini. Dan jangan lupa untuk chat langsung ya, sapa-sapaan di live chat satu dengan yang lain, biar kita tetap merasakan satu koneksi. Amin. Dan saudara-saudara, bisa saudara-saudara lihat hari ini saya berkain ya, bahasanya anak-anak muda hari ini berkain. Ketahuilah bahwa beberapa, saya lupa antara sekitar tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu, explore Instagram dan FYP TikTok itu banyak diisi dengan anak-anak muda yang pakai kain, pergi ke mall, pergi nongkrong ke kafe dan sebagainya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa satu tradisi yang baik ya. Karena kita kan bangsa Indonesia dikenal banyak ya, dari dulu kita suka pakai kain gitu. Dan anak-anak muda mau melestarikan itu. Nah dengan ini saya juga mengundang untuk semua jemaat untuk melestarikan satu budaya yang baik ya. Untuk berbusana tradisional modern ya kan. Dan saudara-saudara bisa posting di Instagram, terus tag kita di JB3 Church. Nanti kita akan repost ya. Mari sama-sama kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini dengan berbusana tradisional modern ya kan. Saudara bisa pakai batik, bisa pakai ulos, pakai tudung dan sebagainya lah, atau pakai apa yang belangkon ya orang Jawa, bisa ya kan. Jangan lupa ya, event ini diadakan hari Selasa 17 Agustus ya. Jadi saudara-saudara langsung post ya, post secantik mungkin, seganteng mungkin, biar kita sama-sama meramaikan kemerdekaan kita ya. Jangan lupa di tag di @jb3church. Dan buat yang belum follow, jangan lupa juga follow. Nah, oke. Saudara-saudara, tidak lupa kita mau memuji menyembah Tuhan di minggu ini, di pagi yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Mari tetap semangat walaupun hari ini kita tidak bertemu, bertatap muka saudara. Dengan penuh keberanian kita mau masuk ke hadirat Tuhan, amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kita. Kami mengajak saudara, mari kita sama-sama bersuka cita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Come on! Sama-sama katakan dalam rembulan dan cahaya mentari. Yeah. Di gelap badai dan indahnya pelangi. Oh, dalam tangisan dan wajah berseri. Temukan kasih terbesar bagi dunia ini.
ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku takjub kan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal diam. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Saat ini kita sudah memasuki segmen di permohonan doa. Sekali lagi tidak jemu-jemunya kami Jemaat Berkat Bagi Bangsa ingin berdoa sekali buat setiap saudara yang membutuhkan dukungan doa. Dan link sudah tersedia, saudara-saudara bisa langsung klik linknya ya, atau di description bawah ada linknya, bisa langsung diklik. Untuk saudara bisa mengisi form doa untuk memberitahu kami apa yang kami bisa doakan buat kehidupan saudara sekalian. Dan buat saudara juga yang ternyata sudah menemukan jawaban doa, tidak lupa kami ingin saudara juga bisa mengisi sebuah kesaksian ya. Karena kesaksian saudara itu mengingatkan kami, orang-orang yang menonton dan melihat itu, bahwa Tuhan tuh masih nyata dan pekerjaannya itu masih ajaib. Amin. Dan itu bisa membangkitkan iman satu dengan yang lain. Jadi jangan lupa juga untuk mengisi kesaksiannya di link yang sama. Amin saudara. Dan sudah ada 2 pokok doa yang masuk ya. Ada Kak Johannes dan Kak Alicia yang sedang sakit. Dan ada satu lagi yang masuk ya. Seorang mahasiswa magister yang sedang mengerjakan proposal tesisnya. Dia minta dukungan doa biar semuanya lancar. Dan selagi ini diomongin, saya juga mau berdoain buat teman-teman nanti yang lagi skripsi S1 ya. Karena ternyata ada beberapa juga. Mari kita berdoa saudara, mari kita gabungkan hati kita. Kita mau berdoa, kita hadapkan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami mengucap syukur buat satu keindahan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami boleh berdoa Tuhan untuk berbincang-bincang dan memohon Tuhan untuk bersyukur Tuhan di dalam doa kami Tuhan. Bapa, kami hari ini bersatu hati dalam satu jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat Kakak Johannes dan Kak Alicia Tuhan yang sedang sakit hari ini Tuhan. Kami berdoa biar pertolongan-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Karena janji-Mu adalah kesehatan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Kami berdoa biar Engkau saja yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang tolong setiap sel-selnya Tuhan. Semua yang rusak Engkau yang perbaiki Tuhan. Dan kami berdoa semua obat yang dimakan dan diminum itu bisa berfungsi secara maksimal Tuhan, sehingga mempercepat kesembuhannya Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan telah melakukannya, dan kami percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang sedang mengerjakan proposal tesis Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang tolong Tuhan dalam kondisi-kondisi hari ini Tuhan. Di padatnya waktu yang dia miliki Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang tolong. Biar ada time management yang baik Tuhan, ada pikiran yang tenang Tuhan ketika mengerjakannya Tuhan. Kami berdoa biar ini boleh berjalan dengan sesuai kehendak-Mu, dan ini boleh membuahkan sebuah hasil yang baik Tuhan. Satu proposal yang diterima dan akhirnya boleh lanjut langsung masuk ke tesis Tuhan. Bapak, kami juga berdoa teringat buat teman-teman kami yang sedang berskripsi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang tolong dalam setiap perjalanannya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap dosen pembimbing. Berikan hikmat Tuhan dalam ketika mereka mencari data-datanya Tuhan.
Tuhan kami berdoa, biar Engkau saja yang tolong Tuhan. Kami mau percaya ada banyak kesaksian yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan banyak orang yang sedang mengerjakan tesis, proposal, dan skripsi hari-hari ini. Sehingga nanti ketika mereka selesai bahwa mereka hanya bisa nyatakan bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong dalam pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami semua yang percaya katakan amin. Saudara, masih di momen kita kemerdekaan Indonesia ya. Saudara-saudara, kita harus tahu hari-hari ini bahwa ketika hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang dibebaskan dari segala belenggu. Kita sedang diberikan kemerdekaan, saudara, dalam setiap hal-hal yang menghimpit kita, yang mengikat kita, yang membelenggu kita. Jadi mari saudara-saudara, ketahuilah hadirat Tuhan tidak pernah tinggal pergi ya. Hadirat Tuhan selalu ada tinggal bersama dengan kita, dia nggak pernah pergi ya. Jadi pastikan saudara kita mau sembah Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh keberanian saudara. Dengan penuh rasa syukur saudara-saudara. Kita mau sembah Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memerdekakan kehidupan kita, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Dan kami pagi hari arahkan hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kasih setia, dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain,
Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Kau saja, oh Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau yang layak, Kau saja yang layak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Minggu pagi pada pagi hari ini. Saya berdoa semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau
menceritakan satu kisah ya, satu kisah yang ada relevansinya dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat semua judulnya ada Hidden Glory, kemuliaan yang tersembunyi. Ya, nah kisahnya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bekerja di satu perusahaan, ya, dan pekerjaannya itu begitu melelahkan, begitu sibuk, dan kadang-kadang seringkali pada waktu saya pulang ke rumah itu saya kondisinya sudah begitu capek, begitu lelah dengan banyak sekali tekanan, banyak sekali masalah di tempat kerja, belum di jalan, ya, kemacetan dan lain sebagainya, begitu menekan, begitu tidak enak buat jiwa saya. Dan setelah sampai saya ke rumah, kondisi rumah itu sepi. Dan pada waktu saya masuk ke dalam rumah, saya mendengar ada suara tertawa, teriak, sukacita itu dari dalam kamar anak-anak saya. Ya. Dan kemudian saya berusaha mendekat dengan kondisi saya yang begitu masih tidak enak, ya, jiwanya tidak enak, tekanan dan sebagainya. Saya mulai mendekati kamar anak saya. Dan pada waktu saya membuka pintu, ada satu suasana yang berbeda. Ada satu keadaan yang tidak sama dengan apa yang saya alami sebelum saya membuka pintu itu. Di situ ada sukacita anak-anak saya sedang menonton video dan mereka tertawa-tawa bersama dengan istri saya. Begitu berbeda sekali, saudara. Nah, ini hal yang saya mau sampaikan. Mungkin saudara berpikir tentang apa ya hari ini yang mau disampaikan. Tapi ini ada satu perjalanan hidup kita, saudara, yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya percaya sekali bahwa firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan kita semua di sini. Tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah untuk menghibur kita, memberi pengharapan, kekuatan buat kita. Bahwa ada satu dimensi, ada satu bagian dalam hidup kita yang belum selesai saat hidup kita itu sebenarnya selesai. Ya. Nah, saya mau ajak kita semua berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa firman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Saat Engkau Tuhan yang menyampaikannya Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri yang mau Tuhan. Kami semua mengerti ada apa di balik hidup kami. Satu kemuliaan Tuhan yang tersembunyi. Satu kemuliaan yang tidak pernah terbayangkan Tuhan dalam pikiran kami. Tidak pernah dilihat oleh mata kami. Bahkan tidak pernah dengar oleh telinga kami. Bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran kami. Satu kemuliaan yang begitu besar Tuhan, yang begitu mulia. Dan biarlah kami semua jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan setiap orang yang mendengar Tuhan, ibadah rekaman pada pagi hari ini, biarlah mereka semua juga bisa diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah tengah-tengah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di balik pintu ada sesuatu yang berbeda, saudara. Di balik pintu ada sesuatu yang tidak sama. Pada waktu saya pulang ke rumah, dengan saya masuk ke kamar anak-anak saya, ada sesuatu yang berbeda. Saya mau membayangkan bahwa kalau pintu itu adalah satu batas akhir hidup kita. Kalau pintu itu bicara tentang kematian. Hari ini saya mau menyampaikan satu hal yang mungkin buat kita semua di sini, sesuatu yang sangat tidak enak untuk dibicarakan. Sesuatu yang sangat kita buang jauh-jauh untuk tidak kita pikirkan bahkan. Bahkan kalau bisa jangan terlintas dalam hati kita. Tapi mau gak mau di bulan-bulan ini, di tahun belakangan ini, itu sepertinya yang tadinya begitu jauh. Kita hanya mendengar tentang kabar, ada orang yang meninggal, ada orang yang sakit dan kemudian meninggalkan kita. Dan sekarang begitu dekat, bahkan sampai ke sepertinya depan pintu rumah kita. Sampai masuk ke media sosial pribadi kita. Orang-orang dekat kita itu dipanggil pulang dan meninggal. Saudara, kematian itu satu pintu yang merubah satu dimensi hidup kita, saudara. Kematian itu sesuatu yang paling pasti di dunia ini. Tidak ada hal lain di dunia ini yang lebih pasti daripada kematian. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terus terang hati saya sepertinya ragu apakah ini tepat untuk disampaikan. Tapi Roh Kudus sepertinya berbicara dalam hati saya, meyakinkan saya bahwa ini sesuatu yang tepat disampaikan di waktu-waktu ini. Sehingga kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya, yang menerima karya penebusan Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa merespon, kita bisa memandang apa yang terjadi belakangan ini dengan begitu banyaknya kematian di sekeliling kita dengan cara yang berbeda. Ya.
Saya ingat beberapa minggu yang lalu saya ngobrol di Zoom dengan salah satu orang perawat dari yang di jemaat kita. Dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang cukup besar di Bandung. Dia cerita pada masa-masa sebelum COVID, itu satu hari hanya mungkin 1-2 orang yang meninggal di rumah sakit. Tetapi di masa-masa ini, bagian shift dia saja, bahkan di kamar ICU di mana dia bekerja, itu satu hari bisa sampai 5-10 orang. Mengerikan. Sesuatu yang sampai pada waktu melihat orang meninggal itu bisa begitu cepat. Kemarin ada dan kemudian tidak ada. Nah, saudara, apakah kita mau menghindari topik ini? Apakah kita mau terus-menerus membuang ini jauh-jauh dari hidup kita? Apakah kita mau untuk terus menghindari ini karena kita merasa nggak nyaman, kita merasa takut dengan apa yang disebut dengan kematian? Tapi di dalam firman Tuhan, sering kali Tuhan Yesus menyampaikan tentang kematian. Banyak kali murid-murid Tuhan terekspos dengan kata kematian. Dan kalau saya renungkan, mengapa kita mau membuang jauh-jauh dan tidak mau untuk membicarakan hal ini? Yang saya renungkan mungkin yang pertama adalah karena di dalam peristiwa kematian selalu ada penyesalan. Selalu ada rasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Terutama untuk orang-orang yang ditinggalkan. Kita selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa sekarang waktunya? Kenapa dia harus meninggal dengan cara seperti itu? Kenapa dia harus pulang dan dengan cara yang tidak enak seperti ini? Banyak sekali alasan untuk kita tidak menerima kejadian di mana seorang yang kita kasihi itu meninggal. Ya, bahkan yang lebih berat lagi adalah pada waktu kita merasa ada bagian dari diri kita yang tidak kita lakukan dengan maksimal sampai orang yang kita kasih itu meninggal. Saya kurang untuk memberikan pertolongan. Saya kurang untuk merespon dengan cepat. Saya kurang untuk membawa dia segera ke rumah sakit. Oh, obatnya pas kebetulan habis. Saya kok tidak menelepon si A untuk meminta pertolongan, tapi saya kok nggak kepikir hal seperti itu. Dan hal-hal itu membuat kita menyesal. Dan kita seakan-akan sepertinya bertanggung jawab dengan kematian dari seseorang yang kita kasihi. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 10. Saudara, saya ulangi bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya, di dalam versi firman Allah yang hidup bagus sekali. Karena engkau telah menetapkan batas hidup manusia, jumlah hari dan bulannya sudah di tanganmu. Tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Ayub 14 ayat 5. Karena engkau telah menetapkan batas hidup kita semua. Kita semua itu punya batas hidup, saudara. Yang jumlah hari dan bulannya sudah di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Saudara, apapun yang terjadi, sampai seorang yang kita kasih itu meninggalkan kita, kita tidak sepatutnya untuk menyesali. Betul ada kesedihan karena kita ditinggalkan. Betul ada kesedihan karena kita mungkin dalam waktu tertentu tidak akan mungkin bertemu lagi dengan dia. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, ingat bahwa waktu dan hari bahkan bulannya sudah di tangan Tuhan. Ya, bahkan gak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Kita bisa membeli obat yang paling bagus, kita bisa membayar orang untuk menolong, kita bisa menolong saudara kita itu untuk masuk ke tempat rumah sakit perawatan yang paling mahal, dokter yang paling hebat. Tapi jika jumlah hari dan bulannya sudah ya sekarang, dan Tuhan sudah menetapkannya, maka tidak ada seorang pun, siapapun yang dapat melampauinya. Saudara, bagi saudara hari ini yang mungkin masih menyesali, ada kerabat saudara, orang yang sangat saudara kasihi, meninggalkan saudara beberapa waktu ini. Dan saudara merasa ada sesuatu yang saudara pikir, saya nggak melakukan hal yang baik untuk menolong dia. Saya sepertinya kurang untuk berbuat sesuatu. Saudara, hari ini pesan firman Tuhan adalah, percayalah bahwa semuanya sudah ditetapkan. Tidak ada yang salah dengan apa yang saudara sudah lakukan. Tidak ada kata terlambat.
Dan tidak ada kata terlalu cepat di dalam setiap orang yang dipanggil pulang, ya, mengalami kematian dan meninggalkan kita. Lalu kenapa kita seringkali menghindari dan membuang jauh-jauh hal kematian, tentang topik kematian dalam hidup kita? Karena di balik kata kematian itu ada ketidakpastian. Ada satu misteri, ada ketidakjelasan dan bagaimana akan seperti apa. Itu sesuatu yang sepertinya gelap, sesuatu yang sepertinya tidak pernah kita pikir, gak pernah kebayang, gak pernah kita tahu. Ya kalau kita pergi ke satu tempat, kita mungkin bisa membayangkan, oh tempatnya seperti itu. Tapi kematian apa yang ada di balik kematian, kita nggak pernah bisa tahu. Ada misteri. Misteri itu yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan satu perasaan tidak nyaman, menimbulkan satu perasaan saya tidak mau untuk membicarakan itu. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, di Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ya. Hati kita seringkali gelisah pada waktu kita mendengar tentang kata kematian. Tapi firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Tuhan bilang, kalau enggak seperti ini, enggak mungkin saya ngomong ini ke kamu. Kamu tahu enggak, di rumah Bapakku, aku sudah tahu di sana banyak tempat tinggal. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagian terakhir ini adalah waktu di mana Tuhan datang kembali, mungkin menjemput kita di waktu dan hari yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk kemana? Ke tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita akan ada di sana. Satu rumah yang banyak tempat tinggal. Saudara, pada waktu saudara renungkan ini, siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus. Satu hal yang dia ngomong, percayalah juga kepadaku. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakan kepadamu. Artinya Tuhan bilang, gak mungkin aku bohong sama kamu. Ini benar. Kalau ini tidak ada, aku gak akan mungkin ngomong ini sama kamu. Ya, dan sebenarnya lebih pasti daripada saat kita lahir ke dunia ini, saudara. Pada waktu kita lahir ke dunia ini, kita nggak akan pernah tahu orang tua kita siapa. Kita nggak pernah tahu yang akan mengurus kita siapa dan bagaimana orangnya. Ya bersyukur kalau kita lahir ke dunia ini, lahir di keluarga yang mengurus kita dengan baik, atau sayang sama kita, menerima kita. Tapi bayangkan, banyak dari kita di sini mungkin, dan saudara juga yang pada waktu sudah lahir ke dunia ini, saudara merasa sepertinya, kok saya ada di keluarga yang seperti ini. Bahkan saudara mungkin ditelantarkan oleh orang tua saudara, ada saudara yang mungkin bahkan disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan saudara. Ya. Kita nggak pernah tahu pada waktu kita lahir ke dunia ini. Ya. Tetapi kelahiran kita yang kedua nanti, saat kita selesai dengan hidup kita, ya, itu malah sangat pasti. Kita akan terurus, itu yang Tuhan Yesus bilang. Kita akan dipelihara dengan baik. Kita akan aman karena ada Bapa yang mengasihi kita. Dia yang menciptakan kita. Ya. Kita tidak pernah tahu kita ada di tempat di dunia ini yang seperti apa. Ya. Kita mungkin bisa ada di tengah-tengah dunia di mana kita selalu merasa tidak diterima. Kita merasa tidak ada tempat buat saya di dunia ini. Tapi apa sudah tahu bahwa dari firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku ada banyak rumah. Ada banyak tempat tinggal. Itu bicara apa? Ada banyak penerimaan. Ada banyak kasih. There's so many homes. Rumah. Ya. Saudara nggak perlu ragu. Pada saudara percaya pada Tuhan Yesus. Dan saudara pulang ke rumah Bapa. Saudara akan diterima dengan sangat-sangat luar biasa. Jauh lebih daripada setiap orang yang menerima saudara di dunia ini. Ya. Bukankah itu satu hal yang sebetulnya wow. Ya. Kelahiran kita nanti setelah kita meninggal itu jauh lebih pasti dibandingkan dengan kelahiran kita di dunia ini. Kemudian apa yang membuat kita seringkali menghindari topik tentang kematian? Karena di dalam kematian kita selalu berpikir bahwa ada keterpisahan. Tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi.
Kita merasa sepertinya ada sesuatu yang harusnya saya bisa lakukan lebih lagi dengan orang-orang yang saya kasih. Tapi kok sepertinya dipisahkan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata saudari, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Paulus bilang jangan sampai kamu nggak tahu tentang mereka yang meninggal. Jangan sampai kamu nggak tahu saudara-saudara tentang mereka yang sudah dipanggil pulang. Supaya apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Kita semua adalah orang-orang yang percaya, betul? Bahwa Yesus telah mati dan bahkan bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita akan berkumpul bersama lagi, saudara. Kematian itu adalah satu pertemuan abadi, malah. Pertemuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Sebab pada waktu tanda diberi, ayat 16, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sudah perhatikan di sini. Bahwa kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang telah meninggal lebih dahulu di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ada waktunya Tuhan Yesus akan datang lagi. Mungkin ada masa di mana pada waktu Tuhan Yesus datang kita masih hidup di dunia ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada masa itu kita akan bertemu lagi bersama-sama dengan mereka semua yang telah meninggalkan kita lebih dahulu di dalam Tuhan. Saudara, kita akan dikumpulkan bersama-sama. Ada satu pertemuan kekal, ada satu reuni, ya, ketemu lagi tapi untuk selama-lamanya. Ya, berbeda dengan di dunia ini, kita bisa bertemu dengan seorang untuk masa waktu tertentu. Tapi saat kita di dalam Kristus, apa sudah tahu bahwa unity kita adalah untuk kekekalan? Saya dan kalian semua di sini, Bapak, Ibu, Saudara semua di sini juga untuk setiap yang melayani di sini, kita bukan hanya menjadi sahabat-sahabat rohani dan kawan-kawan sekerja Allah, itu bukan hanya sekedar di dunia ini. Kita akan bersama-sama bahkan sampai ke kekekalan nanti. Dan saya bersyukur sekali bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian apa yang membuat kita menghindari berbicara mengenai kematian? Kenapa kita begitu takut pada waktu kita mendengar dan tahu tentang kematian? Karena kita berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segala kegembiraan, segala kenikmatan, segala kesukaan yang kita bisa nikmati di dunia ini. Betul saudara, Tuhan memberikan dunia ini begitu indah, begitu menyenangkan. Sampai kadang-kadang saya berpikir kalau saya melihat ada suatu pemandangan alam yang begitu bagus, sampai saya mikir ini apakah edit ataukah video betul. Tapi saya lihat ini video yang betul-betul bagus sekali pemandangannya. Dan seperti dalam hati saya ada satu kata-kata Tuhan, kenapa engkau buat dunia itu begitu sangat indah. Sampai kami semua itu sepertinya gak mau meninggalkan dunia ini. Begitu sangat wow, menawan. Bukan hanya pemandangannya tapi persahabatan, ya, kedekatan satu sama yang lain. Betul? Ya. Tapi Tuhan cuma bilang dalam hati saya, apa kamu tahu Yan bahwa dunia ini adalah, bumi ini adalah sebagian kecil daripada surga yang aku miliki. Engkau mencicipi surga di tengah-tengah bumi ini supaya engkau bisa melihat bahwa ada sesuatu yang akan jauh lebih mulia, jauh lebih indah dibanding apa yang kita bisa lihat. Saudara, itu sangat-sangat menguatkan saya. Saudara, apakah sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kematian itu bukan akhir? Itu malah awal dari hidup yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jelas sekali Tuhan Yesus bilang.
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kematian adalah awal dari tubuh yang kuat, mulia, dan tidak akan binasa. Tubuh yang tidak akan bisa sakit, tidak ada penyakit yang dapat menyentuhnya. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikianlah pula halnya dan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan di dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Saudara perhatikan ini, tubuh jasmani kita. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kita adalah makhluk-makhluk roh, saudara. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Jangan pernah saudara berpikir bahwa kita hanya tubuh jasmani. Itu yang Paulus bilang. Karena kenyataannya, di dalam diri kita ada tubuh rohani. Dan tubuh rohani itulah yang akan dibangkitkan di dalam tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kelaparan. Dan bahkan tidak ada lagi sakit perut, saudara, di surga. Ya, setiap kali saya mau menyiapkan firman Tuhan seperti pagi hari ini, walaupun rekaman, tapi perut saya selalu sakit. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya bersyukur bahwa di surga tidak ada lagi sakit perut. Saudara nggak perlu minum obat lagi di surga. Karena saudara sudah dalam tubuh kemuliaan. Amin. Surga tempat yang sempurna, saudara. Begitupun dengan tubuh saudara. Dibuat menjadi sempurna, dibangkitkan dalam kesempurnaan. Kematian adalah awal dari hidup yang tidak ada kesedihan dan duka cita sama sekali. Di Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Anda tidak akan pernah merasakan kesedihan dan kepedihan di surga. Anda tidak akan pernah merasa terbuang. Tidak akan pernah merasa berduka. Firman Tuhan benar-benar mengatakan bahwa Allah akan menghapus segala saudara, air mata dari mata saudara. Saudara akan menghabiskan miliaran, triliunan tahun di surga. Dan saudara tidak akan menghabiskan waktu saudara di dalam kesedihan lagi. Wow. Luar biasa, saudara. Ya. Itu bagian kita. Kenapa Kristus sampai bersedia untuk memberi dirinya mati-matian sampai datang ke dunia ini dan mati di kayu salib, menebus saudara dan saya, dan kemudian dia bangkit lagi dari kematian. Untuk apa? Untuk apa? Apakah hanya untuk pengharapan tentang hal-hal jasmani di dunia ini? Bukan. Kalau kita hanya punya pengharapan akan hal-hal yang baik tentang hal jasmani di dunia ini, firman Tuhan mengatakan begitu menyedihkannya kita. Karena kita punya pengharapan yang jauh lebih besar daripada segala hal yang ada di dunia ini. Pengharapan akan kemuliaan. Itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus tahu bahwa ini harus saya bayar. Berapapun harus saya bayar. Saya harus tebus anak-anak Tuhan. Saya harus tebus kita semua, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang it's worth it. Ini sangat berharga. Tuhan Yesus tahu surga. Kalau saya pergi ke suatu tempat yang begitu indah, begitu menyenangkan. Satu hal yang saya ingat, saya mau bawa orang-orang yang saya kasihi untuk bisa menikmatinya bersama dengan saya. Berapapun harga yang saya bayar, berapapun hal yang perlu harus saya lakukan, saya akan lakukan supaya orang-orang yang saya kasih itu bisa menikmatinya bersama dengan saya. Itulah isi hati Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan kematian itu awal dari hidup tanpa penderitaan. Ya. Kita nggak akan mengalami lagi kedinginan sehingga kita perlu heater. Kita nggak perlu lagi perlu AC karena kita kepanasan. Firman Tuhan mengatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Di Wahyu 7 ayat 16 sampai 17, sebab anak domba di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan bahkan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Saudara, Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, saya membayangkan Yesus itu seperti pintu kamar anak saya. Saat saya ada di tengah-tengah keadaan tertekan dengan semua banyak pekerjaan dan himpitan masalah, saya mendengar satu suara sorak-sorai sukacita di kamar anak saya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini seperti suara-suara itu, saudara. Walaupun kita mungkin
Secara jasmani tidak bisa mendengar, tapi doa saya pagi hari ini, biarlah secara roh saudara semua bisa mendengar bahwa ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kelepasan, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam surga saudara. Dan kita bisa mendengarnya sampai waktunya tiba, kita bisa membuka pintu itu, yaitu Yesus itu sendiri. Dan kita bisa masuk ke dalam kegembiraan abadi. Dalam sukacita yang tidak akan pernah ada akhirnya. Saudara, semua yang saya beritakan pagi ini, apa yang saya sampaikan dalam firman Tuhan pada pagi ini, apa sih dasarnya? Ini penting saudara. Berapa menit terakhir ini saya mau membagikan ini buat saudara. Apa benar? Ada banyak filsafat-filsafat dunia yang mengatakan bahwa Yesus itu seperti penghibur yang datang ke dunia ini dan memberi penghiburan kepada banyak orang yang tertindas, yang tidak punya pengharapan, yang sepertinya hidup di dunia itu sepertinya sangat frustrasi buat mereka. Kita tahu semua masa Tuhan Yesus datang itu masa di mana bangsa Yahudi ditekan habis oleh Roma. Banyak orang-orang hidupnya susah di bawah hukum Taurat, bahkan di bawah penjajahan Romawi. Banyak filsuf-filsuf dunia yang mengatakan bahwa Yesus itu seperti penghibur yang memberikan utopia. Memberikan satu fantasi tentang apa? Tentang ada hidup yang akan indah. Ada surga nanti setelah kamu mati. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengalami kesesakan, mengalami penderitaan di dunia ini mereka bisa mengalami satu relief. Ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu menurut filsuf dunia. Apakah betul bahwa Yesus adalah seorang yang hanya memberikan hoax? Apakah betul bahwa Yesus adalah hanya seorang yang memberikan satu angan-angan mimpi utopia saat kita mengalami masa-masa sulit seperti tahun-tahun ini? Dan saya membagikan ini kepada saudara. Pada waktu saya membagikan firman Tuhan ini, terus terang dalam hati saya muncul pertanyaan ini. Apakah saya hanya akan menyampaikan satu penghiburan Tuhan kepada orang-orang? Apakah ini hanya satu perkataan manusia yang hanya akan memberikan satu rasa nyaman sementara dalam diri orang-orang yang mendengar pagi hari ini? Ya. Tapi apakah sudah tahu bahwa yang Yesus lakukan itu bukan hanya dia berbicara, tapi dia menjadi saksi dari kebangkitan. Dialah kebangkitan itu saudara. Ya, firman Tuhan katakan, ini firman Tuhan yang sangat penting yang saya mau sampaikan buat saudara semua pada pagi hari ini. Sebelum saya selesai dengan khotbah pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Paulus bilang, telah kusampaikan kepadamu sesuatu yang sangat penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus bilang, ini bukan kata orang. Tapi aku menerimanya sendiri. Ini sangat penting untuk aku sampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Kata Paulus, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Saudara perhatikan di sini. Kenapa Paulus sampai menyampaikan begitu detail? Karena dia tahu bahwa berita kebangkitan ini akan menjadi banyak kontroversi. Berita kebangkitan ini akan menjadi banyak pertanyaan, bahkan sampai hari ini. Apakah ini hoax? Apakah ini satu berita palsu? Tapi Paulus mengatakan, ini penting untuk kamu tahu. Ya, bahwa Kristus itu sudah benar-benar bangkit. Bahkan dia datang kepada Petrus. Oke, Petrus mungkin bisa ngomong bohong karena dia adalah muridnya. Dia bisa bikin kata-kata kosong, bohong. Tapi bukan hanya itu. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Yang sampai pada waktu saya menuliskan kitab ini, sebagian dari mereka itu masih hidup sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Walaupun beberapa dari antara mereka telah meninggal. Paulus seperti bilang begini, tanya. Ini masih ratusan orang masih hidup sekarang. Tanya kepada mereka, Yesus benar gak sih bangkit? Paulus bilang, ini benar. Bahkan dia menampakkan diri kepada Yakobus
dan kepada semua rasul. Saudara, ayat 12-13, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini pertanyaan kita hari ini. Kalau kita percaya bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, bagaimana mungkin kita bilang bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 19-22. Jikalau kita hanya hidup di dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita hanya percaya pada Yesus untuk hal-hal di dunia ini aja, saudara, kita adalah orang-orang yang paling malang. Firman Tuhan katakan dari segala manusia. Kenapa? Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 53-55. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakannya tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakannya tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesianya, hai maut, kamu tidak berkuasa lagi untuk menyakiti kami. Hai dunia orang mati, kami tidak takut lagi kepadamu. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, renungkan sebentar. Betul, dia hanya orang yang ngomong kosong. Betul, itu hanya utopia. Tapi lihat apa yang terjadi dengan semua orang dan terutama murid-murid Tuhan. Bayangkan, kalau Yesus tidak bangkit, saya percaya berita Injil tidak akan mungkin tersebar sampai ke tempat ini hari ini. Apakah mereka semua ada orang-orang bodoh yang mau mati untuk seorang penipu? Apakah para rasul itu ada orang-orang bodoh yang mau mati dan memberitakan satu berita kosong? Berita hoax? Adakah orang yang mau memberitakan berita hoax sampai mati? Saudara bisa menjawab, tidak ada. Tapi mereka semua memberi hidup mereka. Mereka berkorban sampai nyawa mereka diberikan untuk satu berita yang mereka tahu bahwa ini ada benar. Ini ada benar. Kebangkitan saudara, keselamatan kekal. Kita sebagai jemaat JB3 percaya bahwa kematian dalam Kristus adalah kemuliaan. Mungkin hari ini seperti sesuatu yang tersembunyi, yang kita belum lihat. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan saudara dan saya. Sekali lagi, bahwa berita kematian betul bisa menjadi duka cita buat kita. Kita pantas untuk berduka cita. Tapi biarlah kita berduka cita dengan satu pengharapan. Ada satu berita pengharapan, berita kekuatan. Kematian bukan lagi menjadi berita yang menakutkan, tapi berita yang penuh dengan kemuliaan. Bahwa di sana ada pertemuan kekal, ada kemuliaan Tuhan, ada penerimaan, ada kasih, ada pemulihan yang luar biasa yang akan kita alami saudara. Saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita rasakan dalam hati kita bukan berarti tidak ada. Saat kita ada dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan, 10 hari. Adakah kita ingat apa yang kita lakukan di sana? Adakah di antara kita di sini yang bisa merasakan apa yang kita lakukan di dalam perut ibu kita? Apakah ada di antara kita di sini yang bisa melihat dan mendengar suara apa yang ada di dalam perut ibu kita? Tidak ada. Tapi apakah itu tidak ada? Itu ada saudara. Sama juga dengan akhir hidup kita. Jangan pernah bilang, oh itu tidak pernah saya rasakan. Gak pernah terlintas dalam pikiran saya. Gak pernah saya bisa lihat dengan mata saya. Oh itu gak akan ada. Saudara-saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi
Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara, death in Christ is a hidden glory. Kematian dalam Kristus adalah kemuliaan yang tersembunyi. Ya, kita semua menjadi orang-orang yang mau percaya bahwa kalau Kristus bangkit, kita semua adalah orang-orang yang akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dia mati, saudara, bukan untuk sesuatu yang gak penting. Dia mati datang ke dunia ini bukan untuk sesuatu yang hanya sekedar sifatnya sementara. Dia mati untuk sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, sesuatu yang akan kita habiskan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk satu kemuliaan yang Kau sediakan buat kami orang yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah kami menjadi satu jemaat yang terus menerus Tuhan memandang Tuhan perkara-perkara kekal dalam hidup kami. Kami menjadi satu jemaat yang tidak lagi hidup di dalam ketakutan, menjadi jemaat tidak lagi hidup di dalam tanpa pengharapan melihat keadaan sekeliling kami hari ini. Di mana banyak sekali kematian Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang dekat dengan kami dipanggil pulang. Kami berdoa berikan kami semua kekuatan Tuhan. Aku berdoa untuk semua dari orang yang mendengar Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada satu penghiburan dari kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri setiap orang yang mendengar pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami semua bahwa Engkaulah saksi Tuhan kebangkitan itu. Engkau tidak hanya berbicara tapi Engkau adalah kebangkitan itu ya Tuhan Yesus. Ya kami semua boleh menjadi orang-orang yang percaya Tuhan bahwa kalau Engkau dibangkitkan, Engkau juga akan membangkitkan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bisa berkata, maut di manakah sengat-Mu? Kematian tidak akan mungkin dapat menyakiti kami lagi. Kami tidak takut kepada Engkau karena kami tahu bahwa di balik itu ada kemuliaan. Ada hidup yang kekal, itulah hidup kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wow, firman yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Koyan. Terima kasih Koyan telah menyampaikan firman Tuhan. Dan semoga apa yang telah disampaikan firman Tuhan pagi ini, itu bisa memberkati setiap saudara. Amin. Dan saudara-saudara, kita mau mengundang setiap saudara yang baru pertama kali ikutan ibadah kita untuk bisa mengisi form yang ada ya. QR code-nya sudah tersedia, linknya sudah tersedia untuk mengisi ya. Form yang ada karena kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga di dalam Tuhan mengundang setiap saudara untuk bisa masuk ke dalam keluarga kami. Jadi kami ingin mengenal saudara lebih dekat ya, tak kenal maka tak sayang, makanya kami ingin mengenal saudara lebih dekat lagi. Jadi setiap saudara bisa mengisi form yang ada sehingga kami bisa mengenal saudara. Dan kita sudah mau memasuki persembahan diakonia. Jangan lupa saudara-saudara, persembahan diakonia dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini ya, kondisi semakin sulit, kondisi semakin berat. Semoga apa yang saudara berikan dari diakonia ini boleh memberkati hidup mereka ya. Jadi langsung aja, link sudah tersedia, rekening sudah tersedia, QR code juga sudah tersedia. Sekarang kita mau memberi persembahan, saudara jangan lupa juga bahwa kita mau memberi dengan sukacita, kita mau memberi dengan tulus hati ya. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang tidak ada pada kita. Jadi mari kita berikan persembahan dari apa yang kita miliki, amin. Dan mari kita memberikan yang terbaik ya, maksimum ya, yang terbaik yang kita bisa kasih buat persembahan kita di hadapan Tuhan, amin. QR code sudah tersedia, rekening juga sudah tersedia. Saudara bisa kirim lewat bank manapun ataupun melalui aplikasi-aplikasi keuangan lainnya ya. Di scan ya langsung kan, pakai QRIS, bisa pakai ShopeePay, bisa pakai OVO, bisa pakai banyak hal ya. Sayangnya nggak ada cashback ya. Oke, semoga selamat memberi, semoga apa yang saudara berikan ini bisa memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Satu kesempatan, satu kehormatan Tuhan berikan lagi buat kami untuk kami bisa memberi Tuhan. Bapak kami berdoa biar persembahan yang kami berikan ini datang dari hati kami,
tulus dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberi sebuah persembahan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Persembahan kami mau berikan untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap pemberian kami ini benar-benar bisa memberkati Engkau dan memberikan sukacita Tuhan. Karena kami mau tunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kami, bukan uang kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan ini. Kami mengucap syukur, kami mau memberi, dan semua yang memberi katakan amin. Kita mau lihat pengumuman 1 minggu ke depan. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua saudara dan Bapak Ibu yang telah mendengar firman Tuhan. Doa saya biar firman Tuhan ini benar-benar boleh menguatkan kita semua. Dan kita mau tutup, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara untuk berdoa pada pagi hari ini. Kita mau menutup ibadah kita. Aku melepaskan damai sejahtera Tuhan Yesus kepada setiap jemaat CB3. Dan setiap orang yang menyaksikan ibadah ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Waktu engkau berseru, waktu engkau berharap, waktu engkau dalam keadaan tertekan dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Angkat kedua tangan saudara, Bapak, Ibu, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Allah mengarahkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bila damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus ada di dalam keluarga saudara, ada di dalam hidup saudara, tinggal dalam hati saudara, bahwa saudara adalah anak yang dikasihi, dicintai, dan dipilih untuk kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendengar firman Tuhan, juga untuk semua yang telah melayani pada pagi hari ini. Saya sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati.